Jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah yang berbahagia. Bersyukur kita hari ini bahwa kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Dengan penuh asa dan harap kita semua yang hadir hari ini insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam ibadah. Rezeki kita semua yang hadir hari ini melimpah ruah. Insyaallah dengan izin Allah kita bisa berangkat ke Mekah. Dengan penuh asa dan harap kiranya kita juga menjadi hamba-hamba Allah ketika datang malaikat maut, kita menjadi hamba yang husnul khatimah. Kita semuanya dimasukkan ke dalam jannah beserta dengan istri, suami dan anak-anak kita yang saleh dan soleha. Salawat beriringkan salam sama kita ucapkan kehadiran junjungan alam Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita juga berharap semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat nanti ketika datangnya hari kiamat. Hadirin jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah yang berbahagia. Kalimat yang paling baik kita ucapkan hari ini adalah kalimat takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jujur kita katakan, kita semua yang hadir hari ini rasanya sebelum malaikat maut nanti mencabut nyawa kita kepingin menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima, berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Itu semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Pasang niat, kalau memang niat sudah terazam di dalam hati, apapun bisa terjadi, semuanya serahkan kepada Allah Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang Idul Adha, bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah, disebut juga dengan hari nahar atau hari penyembelihan. Dan ini kisahnya tidak terlepas dari kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan kisah ini diawali dari kisah dimimpikannya Nabi Ibrahim alaihissalam 3 malam berturut-turut dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya semata wayang Nabi Ismail alaihissalam. Ketika di malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah tarwiyah. Apa itu arti tarwiyah? Tarwiyah itu artinya adalah berpikir. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dia berpikir, apakah mungkin Allah menyuruh aku untuk menyembelih anakku Ismail alaihissalam, sementara aku mendapatkan anakku Ismail alaihissalam harus menikah dari istri yang perempuan yang kedua namanya Siti Hajar. Ketika istri yang pertama tidak melahirkan anak alias mandul, itulah namanya Siti Sarah. 80 tahun dia baru mempunyai anak, itulah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tak mungkin Allah menyuruh aku untuk menyembelih anakku sendiri. Dialah pujaan hatiku. Aku mendapatkannya susah payah. Aku kesana kemari bermunajah kepadamu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah harus perintahkan untuk menyembelih anakku sendiri dari daging, dari darah dagingku sendiri? Tak percaya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya pada tanggal 8 Zulhijjah sunnah puasa tarwiyah, karena artinya adalah berpikir, bergejolak antara hatinya dan imannya, hati dan pikirannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah yang berbahagia. Keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi pada malam 9 Zulhijjah. Agar Nabi Ibrahim alaihissalam itu yakin dengan mimpinya,
bahwa mimpinya itu dari Allah. Maka pada malam 9 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam dimimpikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi yang sama untuk menyembelih anaknya. Maka pada tanggal 9 Zulhijjah, disitulah disebut dengan hari Arafah. Maka kita umat Islam disunnahkan untuk berpuasa, puasa Arafah, puasa sunnah Arafah. Arti daripada Arafah itu adalah menentukan pilihan. Nabi Ibrahim alaihissalam diam dengan rasa bingung, hadirin jamaah yang berbahagia, menentukan pilihan. Apakah pilihan itu aku harus mengikuti perintah Allah? Apakah pilihan hari ini aku harus menyembelih anakku ataukah tidak? Karena sejarah mengatakan dulu sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak, Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia sanggup berkurban dengan 300 kambing dan 100 ekor unta. Begitulah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau bicara kaya, banyak yang kaya para nabi. Ada Nabi Sulaiman, dia kaya. Ada Qarun, dia juga kaya. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga kaya. Hampir karena setiap tahun sejarah membuktikan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu dia menyembelih binatang kurban dengan 300 ekor kambing dan 100 ekor unta. Belum pernah sejarah di Indonesia ini ada orang yang paling kaya di Indonesia ini berkurban dengan 100 ekor kambing. Apalagi 300. Maka dimimpikan, maka pada tanggal 9 Zulhijjah itu bergejolak juga imannya, bergejolak hatinya, bergejolak pikirannya. Dia menentukan pilihan, tak mungkin aku menyembelih anakku. Itulah kata hati daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu tak yakin Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pada malam 9 Zulhijjah Allah memimpikan lagi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mimpi yang sama untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maka pada tanggal 10 Zulhijjah, dengan kebulatan hati, tekad yang begitu mendalam, akhirnya dia panggil anaknya. Inilah yang diabadikan Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Apa kata Allah? Ya bunayya, inni ara fil manam, inni azbahuka, fanjur ma jataru. Qala ya abat, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka pada saat itu Allah panggil, ya bunayya, wahai anakku. Inni ara fil manam, tadi malam aku mimpi. Inni azbahuka, sesungguhnya mimpiku itu nak aku menyembelihmu nak. Maza taro, apa pendapatmu nak? Itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Lalu apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Ya abat, wahai ayah. Ya abat, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan saja apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Insyaallah ayah akan mendapatkan aku termasuk hamba-hamba yang sabar. Apa poin yang bisa kita petik hari ini? Mimpi seorang nabi dimimpikan 3 malam berturut-turut untuk membenarkan mimpinya. Beda dengan mimpi laki-laki di luar sana yang duduk di warung. Mimpi 1 malam rumah kemasukan maling dipasang 08. Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya 3 malam berturut-turut, meyakinkan mimpinya. Datang laki awak di luar sana, mimpinya rumah kemasukan malam. Kemasukan maling, lihat togel. Ini pembelajaran kepada kita bahwa mimpi kita mimpi yang semu, mimpi yang tidak pasti. Maka mimpi kita ini adalah mimpi angan-angan yang tak akan mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, mungkin itu ada sesuatu peringatan atau ikhtibar. Ambil hikmah dari mimpi itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Melalui mimbar ini, melalui tema kita hari ini di Idul Adha, ada 2 poin yang ingin kami sampaikan. Pertama, bahwa hari raya Idul Adha disebut dengan hari raya kurban, disebut dengan hari raya nahar, disebut dengan hari raya haji.
Ada dua poin yang bisa kami petik di sini. Inilah yang nanti menjadi bekal kita pulang. Ada apa di Idul Adha? Ada apa di hari Nahar? Ada apa di hari kurban? Ada apa di hari raya haji? Ada dua poin. Insya Allah dua poin ini bisa membuka mata hati kita. Kenapa? Karena kita kepingin banyak orang yang berkurban. Ditanya Allah bukan orang yang kaya, tapi adalah orang yang mampu. Banyak yang kaya tapi tak bisa berkurban. Banyak yang kaya dia tak mau berkurban. Rumahnya bertingkat, kendaraan mengkilat, uang berlipat, tapi dia tak mampu untuk berkurban. Bisa jadi bukan karena kesibukan dunianya, tapi bisa jadi Allah sudah lupakan dia dengan dirinya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Apa poin pertama yang bisa kita ambil dari Idul Adha? Pertama, kita maknai apa itu kurban. Kurban itu berasal dari kata qoroba yukarribu kurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah atau dekat. Seorang ulama yang bernama Louis Ma'luf di dalam kitabnya Al-Munjid mengatakan bahwa yang dikatakan kurban itu adalah kullu ma yataqarrabu bihi ila Allah Ta'ala min zabihatin aw ghairi. Tiap-tiap segala sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, apakah itu dengan penyembelihan atau dengan selainnya. Artinya bahwa kurban itu tidak mesti harus dengan menyembelih binatang kurban. Apakah itu kambing, apakah itu lembu, apakah itu unta. Kalau ditanya emak-emak sekarang, yang paling banyak korban sekarang adalah emak-emak. Namanya korban perasaan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Maka ketika kita berkorban ini tidak mesti harus dengan menyembelih binatang. Tetapi ketika masuk daripada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, kata ulama Louis Ma'luf mengatakan mahsusatun inda syar'i, tetapi sesuatu yang sudah dikhususkan menurut syar'i, maka bertepatan di tanggal 10 Zulhijjah nanti sampai nanti hari-hari tasyrik 11, 12, 13, maka harus menyembelih, namanya binatang sembelihan. Apa maknanya? Syariatnya kurban itu adalah dipandang dari nilai syariat bahwa banyak orang yang tak mampu berkurban, rumahnya mewah, duitnya berlimpah, istrinya wah, tapi nggak bisa dia berkurban. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita tidak bisa berkurban? Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar, aku sudah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Nikmat apa lagi yang bisa kita mau kita dustakan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi harus kau dustakan? Kalau hari ini kita bisa bernapas, hari ini kita bisa datang, ini nikmat yang paling indah, inilah nikmat yang paling besar. Mengapa kita tak mensyukuri nikmat itu? Kalau hari ini banyak yang kaya, mengapa dia tak bisa berkurban yang kaya-kaya itu? Jujur kita katakan hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia, Allah sudah berikan nikmat yang banyak kepada kita, tapi maaf, untuk dunia kita sibuk, untuk dunia kita kejar, tapi untuk akhirat tidak. Apa buktinya? Kita sanggup di luar sana, kita perhatikan banyak orang yang di luar sana dia sanggup membayar angsuran kereta NMAX-nya 1 bulan 1,5 juta, tapi tak sanggup membeli 1 ekor kambing dengan harga 2 juta 1 tahun. Berapa banyak kita hari ini mungkin di luar sana, bapak-bapak suami kita yang ahli hisab, merokok-rokoknya 1 hari 20.000 1 bungkus, kalikan dia setahun. Mengapa yang banyak berkorban sekarang dari tahun ke tahun orangnya selalu tertulis namanya, tetap waktu juga yang tertulis namanya di dinding. Mana kita pendatang-pendatang barunya? Mana kita dikatakan orang yang kaya? Kita sibuk dengan dunia kita, kita sibuk dengan megah-megah dengan harta yang kita punya di dunia ini. Kita lupa dengan akhirat kita. Makanya ketika Allah berikan nikmat yang banyak, poin yang pertama kata Allah, fasolli, dirikan sholat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Maka poin yang kedua lanjutan ayatnya. Ketika aku berikan nikmat yang banyak kepadamu, maka poin yang pertama fasolli, dirikan salat, yang kedua berkurbanlah kita. Inilah kita harus berkurban.
Maka beruntunglah orang yang berkurban hari ini, walaupun dia tiap tahun dia berkurban. Ingat kata Rasulullah, nanti binatang kurban yang dia kurbankan di hari raya Idul Adha, di hari raya Nahar, di hari raya Haji, ditambah dengan hari-hari tasyrik, maka di akhirat nanti dia binatang yang dia kurbankan itu, apakah itu kukunya, apakah itu tulangnya, apakah itu matanya, semuanya akan menjadi saksi untuk membela dia di padang mahsyar nanti. Maka beruntunglah. Bahkan kata Rasulullah, setiap helai bulunya adalah satu kebajikan. Ini dipandang dari syariat. Kalau dipandang dari hakikat, hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia, dipandang hakikat bahwa kurban ini maknanya adalah menyembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Kita ini terlalu tamak dengan dunia, kita ini terlalu rakus dengan dunia, kita ini terlalu memikirkan dunia, lupa kepada akhirat. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Alhaakumut takasur, bermegah-megah telah melalaikan kamu. Islam tak menyuruh kita kaya, silahkan kita kaya. Tapi jangan lupa, Rasulullah mengingatkan kita dalam hadisnya, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada." Kau kerja untuk duniamu seolah-olah kau hidup selamanya. Tapi jangan lupa, lanjutkan hadisnya, "Wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu goda." Tapi jangan lupa, kau beramal juga untuk akhiratmu seolah-olah kau mati esok hari. Maka hakikat kurban mengajarkan kepada kita sembelih sifat-sifat binatang yang ada pada diri kita. Kita hari ini berapa banyak kita berlomba-lomba dengan dunia. Sampai hadirin, Rasulullah ketika berkumpul dengan sahabat, dia bertanya, dia mengatakan kepada sahabatnya, "Wahai sahabat, nanti di akhir zaman, umatku nanti itu terkena penyakit wahan." Sahabat bertanya, "Mahwal wahnu ya Rasul?" Apakah penyakit wahan itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Kita terlalu cinta kepada dunia, tapi lupa kepada mati, lupa kepada akhirat. Kita berlomba-lomba hadirin jamaah yang berbahagia dengan dunia kita. Gak usah jauh-jauh tanya hari ini, berapa banyak nilai rupiah yang kita masukkan infak di tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah hari ini. Mana lebih banyak kita masukkan ke Baitul Mal atau ke Baitul Mal? Kadang-kadang uang kita lebih banyak kita masukkan ke Baitul Mal daripada Baitul Mal. Tapi kalau dah masuk uang kita ke Baitul Mal, 100.000 rasanya terlalu kecil. Tapi kalau kita masukkan ke Baitul Mal, maaf, 10.000 rasanya sudah terlalu besar. Itu contoh yang pertama. Contoh yang sering kita perhatikan di masyarakat hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tempat orang meninggal. Di situ tempat orang melayat, ketika kita ketika kita takziah, ketika kita melayat, di depan ada uang selawatan. Kita rogoh kantong kita dalam kurang dalam. Tetapi setelah diambil duitnya, malah gambar Pati Murah megang parang. Dimasukkan ke uang selawatan. Itu mau masuk surga. Cuaca panas, sahibul musibah menyiapkan minuman gelas aqua, dia minum 4 gelas. Mayatnya ngintip, apa kata mayat? Kumpul. Itu kita yang mau masuk surga. Terlalu memikirkan dunia, lupa kepada akhirat. Maka maaf, kalau ada hal semacam itu, jujur kita katakan, kalau kita masih memasukkan uang kita ke Baitul Mal lebih besar daripada Baitul Mal, maka kita mungkin yang hadir hari ini adalah orang-orang yang terkena penyakit wahan, terlalu cinta kepada dunia, lupa kepada mati. Padahal ketika mati nanti, kata Rasulullah, andai kata mayat itu dihidupkan, apa permintaanmu? Andai kata kau dihidupkan lagi, kata Rasulullah, kata mayat itu, fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Kalau kita bersedekah, masjid ini bukan nggak mungkin nanti tempat pelarian anak-anak kita nanti. Kenapa? Karena dia masjid ini merasa nyaman. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah berimpak ke masjid ini. Itu yang paling utama. Tapi maaf, beribu kali maaf, masjid sekarang langka. Jemaahnya ayah-ayah sama mak-mak. Yang banyak pecahan botol, anak yatim, anak piatu. Makanya imam banyak yang kena stroke. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin
Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah yang berbahagia. Hari ini kita ambil kesimpulan bahwa kurban itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa kami sampaikan. Berubahlah kita ke depan. Yang paling penting kita bisa berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim.